Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kuliah kita di penilaian pembelajaran IPA. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan bagi yang sakit mudah-mudahan segera sembuh sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan hasilnya pun mudah-mudahan maksimal. Baik, untuk agenda kita akan menganalisis ya sebuah butir atau suatu hasil uji instrumen. Bagaimana suatu instrumen, misalkan kita mau menggunakan sebagai instrumen penelitian atau untuk mengukur hasil belajar siswa, ini kita ada lakukan yaitu pengujian kualitas instrumen. Tadi sudah saya share, jadi mungkin sekilas sebelum kita ke arah sana, ya kita singgung. Jadi suatu instrumen itu harus terpenuhi, pertama ada validitas. Saya share dulu screen-nya. Sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Jadi instrumen itu pertama kita cek ya tingkat validitasnya. Jadi instrumen itu harus mampu mengukur apa yang diukur. Misal kita ingin mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka secara teori ya kemampuan berpikir tingkat tinggi itu ya HOTS ya C4, C5 dan C6. Nah, misalkan kok yang dikembangkan cuma cenderungnya adalah C1, hafalan, ya, pemahaman, C2, penerapan, C3, maka instrumen itu secara konten tidak valid. Nah, sekarang kita ingin mencoba menganalisisnya secara empiris. Ya, secara empiris itu berarti instrumen itu diuji coba kepada peserta didik, ya, diuji coba kepada siswa. Nah, secara umum soal itu ada dua versi jenis datanya. Ada data yang dikotomi, ada data yang politomi. Ya. Data dikotomi itu contohnya adalah soal pilihan ganda. Betul, 1, salah 0. Ya, skornya. Atau jawaban singkat. Betul, itu skornya 1, salah 0. Ya. Atau mungkin soal itu bentuknya politomi, misalkan soal uraian, ya, tidak dijawab 0, dijawab salah 1 sebagai upah nulis, ya, kemudian dijawab lagi ada betulnya dikit skornya 2, salah sedikit skornya 3, betul sempurna skornya 4. Nah, itu data politomi. Angket juga sama, ya, misalkan teman-teman ingin mengukur motivasi belajar, ya maka kita menggunakan skala angket, ya mungkin sering dilakukan, selalu, jarang, tidak pernah. Nah seperti itu. Jadi konsep validitas itu yaitu ketepatan alat ukur, ya alat ukurnya untuk mengukur HOTS, maka ujinya betul nggak instrumen itu mengukur HOTS itu. Nah di sini secara sekilas ya. Kalau datanya politomi, maka uji validitasnya adalah dengan produk momen. Ya, rumusnya ini ya. Tetapi kita menggunakan aplikasi ya nanti. Kalau datanya adalah dikotomi, ya bentuknya 0 dan 1, maka menggunakan korelasi poin biserial ya, RPBI itu. Nah, setelah kita menentukan butir valid atau tidak, maka kita akan melihat tingkat kehandalan atau reliabilitas, yaitu keajekan. Instrumen pertama dipakai hasilnya rata-rata kelas misalkan ya, atau mungkin rata-rata
peserta tes itu skornya adalah 70. Besok diuji coba lagi dengan responden yang sama, skornya 73. Besoknya lagi 69. Nah, seperti itu. Hasilnya relatif sama atau tidak berbeda jauh. Itu berarti instrumennya reliable. Nah, rumusnya apa? Ada alfa Cronbach, ya, ada KR20, KR21, ya. Nah, ini adalah KR apa namanya? KR20, ya. Kemudian KR21, ini kasus khusus ketika tingkat kesukarannya itu sama, ya. Atau mungkin ketika nanti bentuknya adalah data politomi, maka kehandalan atau reliabilitasnya dilihat dengan alfa Cronbach. Nah, berapa nilainya kita cek di sini, ya. Instrumen yang bagus itu ya di sini, ya, rentangnya 0,6 sampai dengan 1. Gitu. Nah, untuk menentukan valid tidak validnya nanti nilai tabel product moment atau endpoint serial itu dibandingkan dengan R tabel, ya. Jangan sampai R hitung itu di bawah R tabel. Misalkan R tabelnya 0,444, ya. Kok dihitung, dianalisis pakai aplikasi, ketemunya di instrumen itu mempunyai 0,391. Maka instrumen itu secara empiris tidak valid. Gitu. Nah, ini tidak, kita menggunakan aplikasi ya nanti. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah tingkat kesukaran dan juga daya beda. Ya. Kalau tingkat kesukaran itu berarti perbandingan antara peserta yang bisa mengerjakan, ya, dengan seluruh peserta tes. Contohnya dalam satu kelas itu ada 39 atau mungkin 32 lah kelas biasa ya, 32. Nah, dari 32 itu mengerjakan satu soal. Nah, dari 32 itu yang betul itu 30. 30 mengerjakan 32 mengerjakan, yang betul 30, salah cuma 2. Maka perbandingannya 30 bagi 32, hampir perfect ya, hampir 1 atau 0,9 berapa. Maka kalau hampir betul semua, maka soal itu mempunyai tingkat kesulitan yang rendah, ya. Nah, di sini ya, atau mungkin mudah, ya. Kenapa kok mudah? Karena banyak yang bisa mengerjakan. Sebaliknya, dari 32 diberikan soal yang lain, ternyata yang betul cuma 2. Nah, berarti 2 bagi 32 berarti kategori soal sangat susah. Gitu. Kemudian daya beda. Ya, daya beda itu secara gampang instrumen itu harus bisa membedakan siswa yang sudah kompeten, siswa yang belum kompeten. Apalagi kurikulum ya kita adalah kurikulum berbasis kompetensi. Sehingga daya beda ini menjadi salah satu tolak ukur soal layak digunakan atau tidak. Ya, baik khususnya dalam penelitian ya, khususnya dalam skripsi, dalam tesis atau yang lain itu pengujian instrumen baik secara pakar ya, melibatkan pakar atau uji lapangan. Nah, daya beda itu dalam satu kelompok ya, dalam satu kelas itu pasti ada kelompok atas, kelompok bawah. Kelompok atas itu adalah kelompok yang istilahnya bahasa paling mudah kelompok yang pinter-pinter. Ya. Kalau kelompok bawah itu kelompok yang istilahnya bahasa kasarnya budu-budu. Nah, di situ. Nah, logikanya instrumen yang bagus itu dikerjakan kelompok atas bisa mengerjakan dan kelompok bawah tidak bisa mengerjakan. Nah, itu logikanya, ya. Nah, atau mungkin ketika logika lagi kelompok bisa mengerjakan, maka kelompok bawah pasti nggak bisa mengerjakan. Ini logis. Nah, soal akan ditolak ketika apa? Kelompok bawah kok bisa mengerjakan dengan bagus, skornya bagus, tetapi kelompok atas kok malah nggak bisa mengerjakan, berarti ada hal yang salah dengan instrumen. Itu. Ini rumusnya, ya, maka dibagi 2 kelompok. Nah, intinya adalah jangan sampai daya beda itu bernilai negatif.
Kalau negatif itu berarti kelompok bawah bisa mengerjakan, kelompok atas tidak bisa mengerjakan. Nah, kemudian satu lagi ya teman-teman, dalam analisis klasik itu atau Eijkman itu adalah analisis distraktor ya. Jadi khusus untuk soal yang bentuknya adalah pilihan ganda, maka butir itu kita cek option-option yang kita berikan A, B, C, D tergantung kalau SMP ya 4 ya 4 opsi, SD ada 3 ya, kemudian SMA 5 opsi ya. Nah, di sini kita contohnya seperti ini ya. Ada 4 opsi A, B, C, D, kuncinya A. Nah, kita cek di sini. Nah, syaratnya opsi itu harus dipilih minimal ya ada standarnya 2% atau 3%. Ya, ada yang mengatakan 5% ya. Kita ambil yang paling bawah 2% nggak apa-apa lah ya. Nah, kita cek di sini. Oh, ternyata opsi C itu kok 0%. Berarti option yang diberikan oleh guru atau orang peneliti itu tidak berfungsi. Nah, ketika instrumen seperti ini mau dipakai, maka harus dilakukan revisi. Apa yang harus dilakukan? Yaitu merevisi opsi C. C harus dirubah optionnya. Nah, ini sekilas ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan aplikasi Eijkman, ya, kita menggunakan versi 4.3, ada sih 4.5 atau 4.4, ya. Nanti silakan di-download kalau mau, ya. Yang kita butuhkan paling gampang adalah kita membuat file, ya. Isinya adalah data respon dari peserta yang kita gunakan uji instrumen. Ya. Nah, di sini adalah siswa, ya, siswa nama-nama nanti bisa diubah siswa 001, siswa 002 dan seterusnya. Kemudian ini adalah yang ke kanan, kolom kanan ini adalah butirnya, ya, butir nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Yang A, D, C dan seterusnya ini adalah jawaban yang dipilih oleh responden. Misalkan nomor 1, siswa Irawan memberi jawaban A. Nomor 2, ya, jawaban dia memilih C dan seterusnya. Ini yang kan teman-teman input ya. Justru dalam pengolahan aplikasi dengan aplikasi komputer itu paling lama adalah input butir. Ya, input butir dari peserta tes ke Excel. Tetapi dengan bantuan teknologi digital itu saya kira tidak menjadi masalah. Kenapa? Soal bisa kita format dalam bentuk Google Form, ya. Sehingga mereka mengerjakan di Google Form, otomatis mereka langsung terskorkan dan otomatis juga terekam jawabannya. Sehingga kita bisa menganalisis kualitas butir. Ini data yang disiapkan. Nah, kemudian nanti di copy paste ya, mungkin saya tunjukkan contohnya yang contoh praktisnya. Oke, sebentar ya. Tadi sambil teman-teman juga membuka ya data latihan. Saya menggunakan data dulu yang bentuknya adalah dikotomi. Karena paling dasar itu dikotomi, tetapi besok kalau teman-teman dalam penelitian alangkah baiknya itu soal divariasi, tidak cuma dikotomi ya. Saya buka juga notepad-nya. Akan saya share dulu, share screen. Oke. Sudah kelihatan atau masih proses? Halo? Sudah terlihat, Pak. Baik. Nah, ini adalah data matrik ya, yang disiapkan itu nanti teman-teman mereka tapi nanti akan saya berikan data untuk latihan ya. Ini adalah data matrik, data jawaban dari peserta ya.
Kemudian data kontrol. Data kontrol itu data yang digunakan untuk mencocokkan, ya, untuk mengkoreksi. Aplikasi akan membaca data kontrol ini, kemudian digunakan untuk mengkoreksi data responden ini. Ya. Nah, langkah pertama ini kita blok, ya, untuk item versi 4 yang gratis itu dibatasi, ya, 50 butir, 50 responden. Untuk S1 itu sudah lebih dari cukup. Kenapa? Uji instrumen kan rata-rata satu kelas. Ya. Satu kelas itu sudah cukup. Satu kelas rata-rata berapa? 32. Ya. 32 siswa. Kemudian soal yang kita gunakan maksimal ya 50. 50 nanti ketika dicek ternyata yang valid cuma 25. Yang valid cuma 30. Ya. Jadi teman-teman ada triknya. Kalau ingin soal pretest posttest jumlahnya 25, maka uji instrumennya harus lebih dari itu. Paling enggak ya 2 kali lipat. Sehingga 25 kali 2 ketemu 50. Maka dalam uji instrumen harus 50. Kalau teman-teman tidak lakukan seperti itu, inginnya 25, uji instrumen juga 25. Nah, ketika diuji instrumen ternyata 25 itu ya tidak valid, ya. Jadi tidak valid ada 8. Sehingga teman-teman dari 25 kurangi 8 ada 17. Nah, 17 itu belum tentu mengcover semua indikator yang akan diukur. Nah, ini contoh ya. Contoh ini ada 20 siswa, ada 10 butir yang dikerjakan. Kita copy, ya, Ctrl C ya. Kemudian kita pindah di Notepad. Notepad ini, lihat aja Notepad-nya ya. Halo teman-teman, kelihatan Notepad-nya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Berarti berhasil ini saya share all screen ya. Jadi apa yang saya buka itu akan. Nah, setelah ini teman-teman, ya, langkah setelah ini kita raketkan, ya, kita raketkan. Ini kita copy, ya, kita blok ini ya. Ini kan tab ya. Jadi ini adalah tab. Nah, kita akan raketkan dengan cara blok begini, Ctrl C, kemudian edit, kemudian kita replace. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, atau mungkin kalau kita hapus, kita Ctrl V juga. Jadi yang spasi di sini itu kita taruh di sini, replace-nya biarkan saja sehingga menjadi rakat, kemudian replace all. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kemudian kita cek posisi line, ya, posisi baris sama kolom. Kita cek di bagian bawah ini, bawah kanan ada line 1, kemudian col 8 ya. Artinya apa? Spasi yang saya tempatkan di sini, ya. Spasi mana nih? Yang ini ya. Spasi sini. Jadi setelah ini ya, ini spasi ya. Ini berada di baris pertama kolom 8. Kalau nggak percaya kita cek ini aja. Jadi saya menggunakan cursor ya, cursor bagian atas ini kan. Ini saya spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Berarti identitas siswa di sini ada 7 spasi. Spasi 1 sampai spasi 7 itu adalah letak untuk ID responden. Kemudian spasi 8 sini. Jadi ini ya, spasi ini berarti 8 ya. Jadi ini adalah tadi sudah 7 yang kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kemudian 8. Nah, berarti spasi 8 dan seterusnya itu adalah letak jawaban yang direkap, jawaban yang direkap gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita sebenarnya boleh ya mengganti nama. Misalkan ini namanya Agung, namanya Indah, namanya Joko. Tapi nanti konsekuensinya menjadi kurang rapi. Padahal kita ingin membuat ini menjadi rapi. Ya, boleh. Tetapi ini saya menggunakan trik yang lebih mudah. Apalagi dalam penelitian itu ya responden itu anonimkan, tidak boleh vulgar. Ini uji coba namanya nggak boleh. Ini langkah pertama. Ya. Kemudian langkah kedua adalah kita
dari item kontrol ini juga sama. Kita copy ini. Nah, kemudian kita ini sudah ada ya. Kemudian kita buka Notepad lagi ya. Nah, ini. Yang ini kita simpan. Kalau tadi data matrik, ini data kontrol. Ya. Yang ini tidak usah tidak usah diraketkan. Cukup biarkan ini saja. Nah, di sini maksudnya adalah item ya. Item ini kuncinya nomor 1 kuncinya A, nomor 2 kuncinya C, nomor 3 B. Nah, sini ada jumlah option ya. Tadi di sini juga kelihatan ya di Excel-nya kan. Ini optionnya ada berapa? Kalau ada 5 ya ada 3 terus 3. Domain apa? Ini biasanya 1. Kenapa? 1 soal mengukur 1 domain. Ya. Analisis. Ya, analisisnya kita ketik Y, artinya yes. Artinya butir nomor 1 itu akan dianalisis. Kalau N berarti no. Maka tidak dianalisis. Jenisnya ada 3 jenis ya. M itu multiple choice untuk data yang dikotomi. Kemudian kalau R ya, R itu rater scale ya. Itu untuk yang bentuknya angket, politomi. Kalau bentuknya parsial P ya, berarti itu adalah data untuk yang soal uraian. Ya, mungkin di sini juga sudah ada ya. Nah, di sini ya. Ini ada keterangan. Jadi M itu kalau teman-teman menggunakan multiple choice, maka ketik M. R rating scale itu berarti data seperti angket. Ya. Kalau P partial scale itu berarti data untuk soal uraian. Gitu. Nah, sehingga teman-teman kita mempunyai 2 notepad ya. Notepad untuk data matrik sama data item control. Nah, ketika sudah maka kita kita buka kembali. Jadi kita mempunyai data ini ya. Yang ini ya data kontrol. Data kontrol itu yang tadi pilihan ganda, pilih jawaban. Kemudian data matrik dan ganda yang sini. Nah, ini ya. Kemudian kita buka, jadi teman tadi yang teman di WinRAR atau WinZip ya, itu tolong diekstrak. Ya. Diekstrak, ekstrak file ya, bisa klik kanan, kemudian ekstrak file, maka muncul ini, folder ini. Nah, kemudian dibuka, kalau misalkan teman-teman kok nggak berhasil menjalankan, bisa jadi laptop teman-teman itu antivirusnya sangat peka. Sehingga aplikasi ini dideteksi sebagai virus. Nah, maka solusinya ya antivirus dinonaktifkan dulu. Ini kita hidupkan, thread, kan tidak ada masalah ya. Nah, ini adalah aplikasi yang dijalankan. Nah, di sini, nah, mungkin saya gunakan, ini jadi ada menu ya, menu file, ini untuk mengambil file yang akan dianalisis, data matrik, ya. Kemudian data kontrol, inputnya di sini, scoringnya di sini, ya, dan kemudian outputnya di sini. Nah, sekarang yang akan kita analisis ya, buat folder baru aja ya. Ini kemudian data dikotomi, ini filenya, kemudian data pilihan ganda, data kontrol, data matriknya sini. Saya copy. Kita buat folder baru. Nah, mungkin sini ya. Ini Senin 8 Mei. Ini jadi modelnya adalah punya data matrik, data kontrol, filenya kita jalankan. Nah, kita akan ambil data matriknya di mana? Kita klik di sini. Nah, data matrik, kemudian kita cari di foldernya di mana, ya. Tadi di contoh analisis ya. Ini kemudian Senin ini. Nah, karena ini data matrik, maka kita ambil data matrik ini untuk save-nya apakah namanya data matrik bebas, ya. Boleh kasih nama
jawaban, ya, yang sini kunci jawaban. Boleh, ya. Yang jelas ini fungsinya file ini untuk merekap jawaban dari testi atau peserta tes. Kita masukkan, kita open, set. Nah, sudah di sini kita panggil apa? Kita panggil gitu kan. Nah, kalau menggunakan header, ya, ini dicentang. Karena kita tidak menggunakan header, ya, di Notepad, maka nggak usah dicentang. Kemudian data kontrol itu kunci, ya. Data kontrol ini kita panggil juga set. Nah, outputnya kita kasih nama apa? Ya, misalkan hasil analisis butir. Nah, ini ya. Ini nggak usah, ini boleh ditentang tapi kasih nama. Kalau mau default ya nggak usah, nggak apa-apa. Ini misalkan analisis instrumen dengan item itu item 4 yang baru. Nah, ini standar minimal ya. Kemudian input. Nah, di sini yang paling teman-teman harus ketahui bersama ya. Jadi ID examine ya, ID untuk peserta tes kita cek di sini tadi ya. Kan sama ini kan. Nah, ini kan kalau paling gampang ya spasi 1 untuk E1 hitung manual ya. Temu gini ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti spasi 1 sampai 7 itu ID tes. Ini kan 6 ya. Kita naikkan. Nah, harus berarti 7. Kemudian mulai dari 1. Kemudian respon jawaban tadi karena di setelahnya ya bakal di sini kita tes apa kita naikkan di 8. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan total skor gitu kan. Nah, sampai sini kalau sudah kita coba running, mudah-mudahan jalan. Bismillah. Nah, sudah ada proses ini kan. Kemudian kita akan buka directory atau di mana hasilnya. Nah, sudah muncul di folder tadi kan filenya cuma ada 3, item 4, data kontrol, data matrik gitu kan. Maka muncul outputnya pertama Excel, kedua Excel, yang ketiga hasil. Nah, kalau kita ingin melihat ya satu persatu, kita cek dulu bagian Excel. Nah, ini kan, ini hasil Excel. Ini kurang nyaman dilihat. Kita buka Excel yang kedua. Nah, ini Excel yang kedua ya. Ini juga kurang nyaman dilihat. Biasanya kita menggunakan ringkasan yang bagus yaitu dari RTF atau Word. Ini masih proses ya. Jadi Word itu kalau di format RTF itu paling kuat dari virus, tetapi jeleknya kapasitasnya itu besar. Nah, di sini sudah muncul hasilnya teman-teman. Analisis instrumen dengan item. Nanti kasih judul ya nggak apa-apa, ganti analisis butir pemahaman konsep. Pilih ya. Nah, di sini ada ringkasan ya. Ini ringkasan spesifikasi jumlah peserta 20. Ya, ini spesifikasi jumlah ya. Ini yang skor item ya. Ini 20 peserta, 10 soal. Gitu. Nah, ini adalah ringkasan dari 10 ya. Rata-ratanya ada 5,7. Standar deviasinya 3,3. Minimal skor 0, maksimal 10, rata-rata P. P itu adalah tingkat kesukaran 0,575. Kemudian R poin biserial tingkat validitasnya 0,588. Gitu. Nah, tugas teman-teman adalah bagaimana mampu
memberikan interpretasi dari output ini. Ya, output nanti akan saya berikan penugasan sebagai istilahnya kemampuan teman-teman dalam menjalankan ini. Saya kira kemampuan ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Ini statistik, kemudian reliabilitas, ya, kita gunakan alfa, ya. Ini sudah muncul alfa 0,875. Kemudian di sini ini adalah apa namanya? Nilainya berapa, ini jumlah pesertanya. Kita bisa melihat distribusinya. Ini kelihatan distribusinya tidak normal. Kenapa? Bentuknya jelek, ya. Kalau normal kan bentuknya seperti mangkok atau bentuk gunung. Nah, kemudian untuk melihat kualitas butir per nomor, maka kita lihat di bagian ini per nomor. Nomor 1 grafiknya seperti ini. Nah, kemudian kuncinya A, kita skor ya. Kemudian di sini kelihatan ada N-nya 20 peserta. P-nya 0,5, maka termasuk kategori soal yang sedang. Kemudian poin biserialnya 0,7. Ya, bisa menggunakan R poin biserial, bisa R biserial untuk mengecek validitasnya. Ya. Kemudian tingkat reliabilitas butirnya 0,8. Ini untuk melihat validitas, reliabilitas, ya, tingkat kesukaran, bahkan daya beda. Itu bisa. Nah, kemudian kita cek option, ya, efektivitas distraktor atau efektivitas opsi yang kita berikan. Nah, kita cek di sini ternyata semua terpilih, ya, terpilih semua. Sehingga apa? Opsinya bagus. Ini sekilas ini soal bisa digunakan, ya, tanpa revisi. Kemudian nomor 2, ya. Nomor 2 ini juga tidak beda jauh, ya. Ini opsinya juga berfungsi. Kemudian ini P-nya sekian juga bagus, ya, bagus gitu. Nomor 3 ini juga karena ini memang data. Jadi kalau kita menggunakan data di lapangan, terkadang itu memang kalau dikerjakan betul itu hasilnya bagus. Ya, misalkan teman-teman uji cobanya itu instrumen di kelas yang baru selesai belajar materi itu, kemudian dilakukan post-test itu digunakan sebagai uji instrumen, ya, maka hasilnya itu akan tampak. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan tambahkan lagi, ini tadi sudah. Nah, di sini poin biserialnya. Nilai ini, ya, nilai R, itu cek di sini. Kalau tadi ada 20 orang responden, maka nilai kita gunakan 5% karena penelitian sosial, itu batas minimalnya adalah 0,444. Ya, jadi kalau di bawah ini maka butir tidak valid. Nah, kalau ini kan apa namanya 0,44 ya. Nah, ini kan jadi kalau saya sukanya menggunakan yang sini R biserial ya. 0,5 oke layak ya. Ini juga layak, ini valid ya. Ini juga valid ya. Ini valid juga ya. Nomor 7 ini valid ya. Nomor 8 valid. Nomor 9 ini valid, nomor 10 valid ya. Sehingga dari 10 butir yang saya analisis dengan aplikasi semuanya valid. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman mencoba untuk setelah validitas, jadi validitasnya itu dicek dengan menggunakan tab momen ya atau tabel poin biserial. N ini jumlah pesertanya berapa yang digunakan, rata-rata ya memang kalau bisa ya semakin banyak semakin bagus. Tetapi ya nggak usah apa, yang penting standar minimalnya ada. Berapa minimalnya? 25. Ya. 25 itu adalah standar minimal untuk menguji instrumen. Sehingga kalau 25, bagaimana melihatnya? Ya, ini. Nanti di bagian panduan yang saya share ini, di bagian akhir itu ada lampiran. Ya, lampiran yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini ada lampiran. Ini memang ini satu mata kelas sendiri waktu itu ya, tapi untuk teman-teman karena memang dipakai juga, maka ya saya berikan yang praktisnya.
Jadi 32 berarti 0,349 itu minimal. Tuh. Nah, setelah ini ya teman-teman lihat reliabilitasnya juga menggunakan acuan seperti ini ya. Yang jelas diupayakan di atas 0,6 ya, jangan sampai di bawahnya. Kemudian tingkat kesukaran tadi bagi 3, ini kita bisa membreakdown lagi, bagi lagi ya menjadi 5 tingkatan. Jadi masing-masing 0,2 ya. 0,2, 0,2 tambahnya 0,6, 0,8, 0,1 ya. Mendekati 1 berarti soal sangat mudah. Mendekati 0 ya hampir semua tidak bisa mengerjakan, maka soal menjadi sangat susah atau sangat sukar. Kemudian daya pembeda bisa kita cek di bagian di sini juga R biserial atau R point biserial gitu. Yang jelas ini jangan sampai negatif. Kalau negatif ditolak. Nah, kemudian kualitas pengecoh, tadi ada yang 2%, 5/3%, 5%. Intinya adalah opsi itu berfungsi. Ya. Nah, ini tadi sudah kita tunjukkan. Nah, sekarang kita lihat di sini, teman-teman ya. Kita berikan contoh analisis hasil ya, pembacaan. Ini item satu nih, terlepas dari contoh yang saya gunakan tadi. Jadi nomor 1 itu sekilas tampak ya, mana ini ya, nomor 1 itu kan P-nya 0,969. P itu adalah tingkat kesukaran. Kalau 0,969 berarti soal itu sangatlah apa teman-teman? Sangat mudah atau sangat susah? Halo. Halo teman-teman. Suara saya jelas nggak nih? Halo? Hah? Jelas, Pak. P tadi menyatakan tingkat kesukaran. Kalau mendekati 1, ini berarti soalnya sangat apa nih? Sangat mudah atau sangat sulit? Halo? Salah nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman di sini ada berapa peserta nih? Ada 80. Saya kasih soal ya. Dari satu soal dari 80 peserta itu ya. Yang bisa ada 78. Sehingga 78 bagi 80 ya mendekati 1 kan. Itu berarti soal yang saya berikan susah atau mudah? Mudah. Ya, mudah ya. Sehingga nanti sekilas ini soal sangatlah mudah gitu. Nah, kemudian ini ya, nilai R point B serial, R B serialnya kok negatif? Ya. Negatif berarti daya bedanya negatif, maka soal ini sekilas ditolak. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu tingkat validitasnya. Ini kan 20 ya. Oh, sorry, M-nya ada 32. 32 siswa. Kita cek di sini tadi. Sorry, di bagian ini ya. 32. Maka minimalnya 0,349. Nah, ini kan lebih kecil daripada tabel ya, produk momen tabel, poin bisnis tabel, sehingga bukti nomor 1 ini tidak valid ya. Tidak valid artinya apa? Tidak bisa digunakan, harus revisi, harus diganti gitu. Kemudian ini keajekan, ini 0,4 alfa, ini juga rendah ya. Kemudian kita lihat, nah opsi dari 5 opsi ya, ternyata menumpuk pada C ya. Artinya apa? Yang A tidak ada yang memilih, D nggak ada yang memilih, E juga nggak ada yang memilih. Artinya A, kemudian D sama E ini harus
revisi, ya, tidak bisa dipakai langsung. Nah, dari sini kita berikan penafsiran P, menunjukkan tingkat kesukaran, ya, sehingga soal tersebut sangat mudah. Kenapa mendekati 1? Kemudian R, poin B serial menunjukkan daya beda, ya. Nilai negatif berarti kurang dari R tabel, sehingga butir tidak valid. Kemudian daya pembedanya juga buruk. Kemudian gunakan kriteria R B serial, ini juga sama, ya. R tabelnya harapannya 0,349, ini sangat kecil, ya, sehingga tidak valid. Daya bedanya juga buruk, alfa 0,4, sehingga tingkat keajekan termasuk kategori sedang. Kemudian di sini prosentase, ya ini kan 3%, ini 96%, ya ini 0%, sehingga di sini A, B, D, dan E nilainya kurang dari 5%. Sehingga opsi itu harus diperbaiki. Kalau nggak mau diperbaiki, jangan dipakai dalam penelitian. Kemudian dibuat kesimpulan seperti ini, kemudian ini contoh lagi. Ya. Contoh lagi, ini ada butir berikutnya ya. P-nya 0,4, berarti dia masuk sedang. Ya. Kemudian poin B serialnya 0,349 tadi. Ini juga 0,349, berarti ini butirnya bisa dikatakan valid. Ya. Kemudian R visualnya juga lebih, ya. Alfanya juga tapi 0,3, kurang bagus, ya. Kurang handal, ya. Tetapi bisa dipakai. Gitu. Nah, di sini adalah proporsinya, ini 6%, 15%, 0,06 ini kan setara dengan 6%. Ya. Ini 0,156 setara dengan 15,6%. Ini 40,6%, 15,6%, 21,9%. Artinya apa? Opsi ini rata-rata efisien digunakan. Nah, ini kemudian kita cek di sini hasil analisisnya. Dengan daya pembeda, ini R point Bessel-nya 0,349, R Bessel-nya adalah 0,441, ini semuanya lebih besar sama dengan R tabel. Ya. Keduanya positif, ya, sehingga daya bedanya bagus. Soal juga termasuk valid, gitu kan. Kemudian dilihat dari tingkat kesukaran masuk kategori sedang. Ya. Dilihat dari opsinya juga sama, lebih dari 5%. Sehingga soal yang seperti ini ketika ada outputnya seperti ini, ya, itu bisa dipakai, layak digunakan tanpa revisi. Itu. Atau kesimpulannya adalah soal diterima. Gitu. Nah, nanti misalkan teman-teman ya, dalam analisis kok soal yang digunakan adalah bilan ganda, kemudian urean atau gabungan, itu kuncinya ada di mana nih? Di sini. Nah, di sini ya. Jadi kalau bentuknya pilihan ganda, ini diganti dengan M. Kalau bentuknya urean, nanti ganti dengan P. Kalau bentuknya angkat, ganti dengan R. Tetapi ada beberapa contoh yang harus hati-hati ya. Sudah saya berikan contoh ya. Tadi kan untuk yang data dikotomi ya. Kalau datanya adalah politomi, ya, maka bentuknya saya tunjukkan dulu data kontrolnya. Nah, ini adalah data matrik. Ya, data matrik itu ya data kunci jawaban. Jawaban dari para peserta. Kontrolnya di sini, ya. Untuk data angket, ya, ini bentuknya positif, positif, positif. Ya, kuncinya kan bertingkat, ya. Dari 1, 2, 3, jadi plus opsinya berapa tingkatan sampai 5 ya. Berarti ini skornya 1, 2 ini angkat ya. Jadi angkat 1, mungkin tidak setuju atau sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, kemudian 4 setuju, 5 sangat setuju. Itu. Kemudian ini adalah ganti R.
Tetapi kalau bentuknya adalah urean, ini ganti dengan P. Ya, ini P, ini P, ini P, ya, dan seterusnya. Itu. Kemudian kalau bentuknya adalah gabungan. Kalau gabungan itu, misalkan ini ya, ini ada pilihan ganda, kemudian dicek juga motivasi belajar misalkan ya. Motivasi belajar adalah menggunakan angket ya. Ini angket, maka item kontrolnya seperti ini. Jadi ini adalah pilihan ganda tadi biasa, ini adalah yang angket. Kalau ini bentuknya ternyata soal semua, ini soal pilihan ganda, ini soal urean nih, maka ini ganti dengan simbol P. Gitu. Dengan cara yang sama ya, dengan aplikasi tinggal teman-teman melihat ya filenya di input, kemudian inputnya setting letak ya, spasi keberapa, scoringnya semuanya kita total ya, kemudian kita kalau sudah oke di run. Folder yang tempat kita menyimpan akan muncul output ya, output hasil analisis itu. Baik, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Silakan kalau ada yang belum jelas, bisa angkat tangan, ya, bisa dituliskan di kolom chat. Halo teman-teman. Belum ada ya, berarti saya asumsikan semua jelas ya. Nah, sekarang sebagai tugas, ya, sebagai tugas nanti akan saya berikan, bisa share dulu semuanya. Nah, tugasnya adalah teman-teman nanti menganalisis dengan data yang sudah saya siapkan. Jadi hasilnya disimpulkan di sini, ya. Coba saya perbesar. Oke, saya slideshow ya. Jadi nomor butir, bentuk soal, sampaikan ya, pilihan ganda atau urean. Validitasnya dapat berapa? Ya, R poin B serial atau R B serialnya berapa? Ya. Kemudian tabelnya berapa dibandingkan? Ini skornya sekian, ini valid. Ya, ini tidak valid dan seterusnya. Reliabilitasnya berapa juga sama. Ya. Skornya berapa, keterangannya apa, tingkat kesukaran P, ya berapa nilainya, keterangannya apa, daya beda dari biserial bisa, yang jelas jangan sampai negatif, kemudian distraktor khusus pilihan ganda. Kesimpulan apa yang bisa disimpulkan oleh teman-teman? Apakah soal itu butuh direvisi? Itu adalah tugas teman-teman harus bisa. Ini kemudian untuk yang dianalisis adalah ini, ya. Yang tiga itu beranak pinak, ya. Bisa diasumsikan ini adalah butir nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Itu. Kemudian kunci jawaban di sini nomor 1, bagian 1 nomor 1 kuncinya C. Nomor 2 E, nomor 3 bentuknya adalah urean. Ya, skor 0 sampai dengan 4. Kemudian yang kedua, ya. Ini artinya ini adalah nomor 4 ya. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini jawaban dari peserta. Dipastikan ya, ketika teman-teman input harus sesuai dengan rentangan di sini ya. Kalau ini kok hurufnya kecil, maka ganti huruf besar ya. Kalau ini kok ada yang bentuknya strip ya, maka disesuaikan. Kalau memang salah ya kita isi opsi yang salah. Itu. Ini nanti dianalisis karena aplikasinya terbatas, maka teman-teman tidak usah mengambil semua, cukup mengambil
Mungkin ada yang bagian awal ya 1 sampai 30, kemudian 31 sampai 60 ya. Kemudian 61 sampai dengan 90 dan seterusnya. Jadi harapannya bisa bervariasi itu. Sehingga mungkin nanti istilahnya ini kan 3 kelas ya. 3 kelas. Mungkin kelas C nanti bagian awal ya. Kelas C, kelas saya ya, ini bagian awal 1 sampai dengan 30 ya. Nanti kelas D, kelas berikutnya ya kelas D nanti 31 sampai dengan 60 ya. Kelas F bagian akhir ya, mungkin 80 sampai dengan 110 ya, boleh. Ya, yang jelas kita upayakan agar bisa bervariasi. Dengan seperti ini teman-teman akan mencoba untuk melatih bagaimana membuat data matrik, bagaimana membuat data kontrol. Gitu. Pasar dulu. Kalau yang kelas D sama kelas F ini saya nggak punya grup ya, mungkin ada yang japri saya. Kalau kelas C saya punya. Kelas C kan kelas saya gitu kan. Ini saya simpan dulu. Baik, ini sudah saya share kelas C ya. Kelas D sama kelas F ini bisa japri saya atau gimana nih? Karena nggak punya grup ya, saya nggak masuk grup di penilaian ya, dan juga tidak ingin dimasukkan karena saya bukan pengampu utama. Gitu. Bisa chat ke saya atau mungkin saya taruh di sini ya, di kolom chat ini juga bisa dilampirkan. Ini soal ada, tetapi ternyata di kolom chat itu tidak bisa upload yang bentuknya Excel ya. Ya sudah, nanti tolong perwakilan atau PJ bisa japri saya ya terkait dengan soal yang akan dianalisis sebagai tugas ya, bagaimana teman-teman mempraktekkan pemahaman dalam menggunakan aplikasi Ataman sebagai analisis butir. Nanti pekan depan ya bisa disajikan ya, khususnya kelas C ya, bagaimana hasilnya, dan juga pekan depan akan kalau ada waktu lagi kita akan tingkatkan lagi. Ini kan pendekatan klasik ya. Jadi pendekatan klasik itu mempunyai banyak kelemahan ya. Jadi kalau misalkan tadi misalkan ya, satu instrumen itu diuji coba kepada peserta ya, yang pintar-pintar semua misalkan ya. Nah, sini ya. Misalkan suatu instrumen diuji coba kelas pintar, maka soal itu cenderung bisa dikerjakan. Semuanya bisa mengerjakan. Maka dari daya beda itu menjadi tidak bagus. Kenapa? Soal tidak bisa membedakan mana siswa pintar, mana yang sudah bisa, mana yang belum. Padahal instrumen yang bagus itu instrumen yang bisa membedakan mana yang sudah pintar, mana yang masih butuh peningkatan, mana yang kompeten, mana yang belum kompeten.
Kalau instrumen itu diuji coba kelas yang pintar semua, maka cenderungnya mendekati 1. Soal menjadi sangat mudah, maka tidak layak digunakan. Demikian juga sebaliknya, kalau suatu soal diberikan pada suatu sekolah kelasnya kok banyak yang bodoh-bodoh, ya, sehingga hasil analisisnya menjadi rendah, ya, sehingga apa? Soal sangat susah, sangat sukar, sehingga tidak layak digunakan. Sehingga klasik ini banyak kelemahan bahkan di tataran internasional itu sudah dihindari. Maka dirubahlah analisisnya menjadi analisis model RAS. Model RAS itu analisis yang langsung bebas dengan independen dengan responden. Kalau yang klasik itu sangat bergantung langsung dengan responden. Sehingga instrumen itu ketika diuji coba kelas pintar atau kelas bodoh semua, soal gagal. Ya. Tetapi kalau diuji coba di kelas yang heterogen, kelompok bawah ada, kelompok atas ada, kelompok sedang ada, maka soal itu menjadi valid. Itu kelemahannya. Sehingga karena dengan kelemahan itu muncullah pendekatan modern atau IRT, Item Response Theory. Itu paling mudahnya yang sering kita gunakan adalah model RAS. Aplikasinya kita gunakan Quest ya. Nanti insya Allah ya setelah mungkin pekan depan sambil mencermati bagaimana teman-teman dalam menganalisis ya dari Atomen, kemudian kita teruskan pada aplikasi Quest ya. Karena Quest ini mempunyai hasil kualitas yang lebih bagus. Ya, kenapa? Karena kualitas instrumen tidak bergantung langsung kepada responden, tetapi dikaitkan dengan peluang. Siswa pintar, peluang menjawab betul juga besar. Siswa bodoh, peluangnya menjawab betul maka rendah. Gitu. Ini sudah ada yang japri saya, Mak. Ini kelas F ya, saya kirim. Jadi cukup diambil karena menggunakan versi gratis ya, yang digunakan cukup atau yang diambil cukup 32 ya, 30-an ya. Intinya jangan sampai mengambil lebih dari 50 ya. Kalau ini kan soalnya ada 8 kali 3 ada 24 nomor ya. 24 nomor artinya masih bisa dianalisis dengan aplikasi Atomen gratis. Kalau jumlah respondennya ini lebih dari 50 ya. Kalau Pak saya mau menggunakan 50 orang boleh ya, masih bisa dianalisis. Tapi kalau lebih dari 50 maka selebihnya tidak bisa terinput sebagai bahan yang dianalisis di aplikasi itu. Sehingga di sini maksimal 50 butir itu adalah untuk versi gratis. Kalau yang mau beli mungkin SPP teman-teman kurang ya. Untuk aplikasi Atomen itu harga per tahun ya itu sekitar 14 juta ya. Atau mungkin sekitar kalau saya tanya itu $750 untuk Atomen yang versi baru, yang Excalibur itu $850, tinggal mengalikan. Itu pun per tahun. Sehingga saya tidak menyarankan membeli kecuali memang ada kebutuhan khusus. Tetapi saya menyarankan kita menggunakan aplikasi pengganti yang sifatnya gratis ya. Termasuk Quest ini gratis ya. Kalau kita membeli yang versi baru namanya Conquest, harganya berapa? Sekitar $350. Itu pun juga per tahun ya. Jadi aktivasinya setahun, habis itu harus aktivasi lagi, bayar lagi, ya itu SPP-nya ya kurang. Sehingga kita menggunakan aplikasi yang gratis. Ada juga mini step, tapi dibatasi cuma 25 butir dan 75 responden. Padahal dalam uji instrumen ya kita butuh banyak, ya 50 lah, 50 maksimal. Gitu kan. Kalau cuma 25 ya dibatasi enggak. Artinya banyak butir yang kurang gitu, yang bisa dimasukkan. Sehingga alasan ini untuk yang ke depan setelah klasik kita akan masuk kepada praktek modern. Modern kita menggunakan aplikasi Quest yang freeware. Saya punya yang aktivasi dari WinStep, tetapi itu pemberian dari teman. Saya tidak berani share kepada teman-teman. Nanti
Ketika ketahuan dari pemilik perusahaan itu bisa menyalahkan. Ini dapat dari mana? Oh, ternyata dapat dari Pak Diri. Nah, kena denda saya. Sehingga saya sebagai alternatif ini kita menggunakan versi yang gratis tanpa ada beban ya. Ini kan aplikasi buatan perusahaan gitu. Baik, ini nanti tolong dicek. Terkadang misalkan begini ya. Ini harusnya 0. Tetapi kok ditulis oleh huruf O. Nah, ini berarti salah. Nanti di aplikasi, ini ada yang tidak match. Jadi nanti teman-teman, ini termasuk ini kan juga kurang visi kan. Nah, tolong nanti dilengkapi. Ini berarti ini salah ya. Silakan ini kan kuncinya adalah A dan B. Maka isi aja misalkan D, ini adalah D. Jadi teman-teman nanti silakan semuanya mencermati data matrik, dipastikan sesuai dengan panduan ini ya, sesuai dengan ring yang ada di sini. Gitu. Pilihan untuk yang pilihan ganda ini optionnya adalah A sampai dengan E, gitu. Yang urean itu 0 sampai dengan 4, gitu. Baik, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Kelas C, ada yang ditanyakan? Mohon konfirmasi, kelas C sudah paham atau belum? Insya Allah sudah paham. Oke. Kelas D, sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kelas D. Cukup, Pak. Kelas F, juga cukup atau ada yang mau didiskusikan? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau memang dirasa sudah cukup, agenda berikutnya silahkan. Ya. Kalau kelas C kan kelompok ya. Saya nggak tahu sistem kelas D sama F itu apakah kelompok atau individu. Kalau kelas C, satu kelompok mengerjakan tugas. Ya, kelompok yang kelas D sama F, saya serahkan sepenuhnya kepada PJ, biasanya seperti apa. Gitu. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dimengerti. Waktu berikutnya kerja mandiri, kerja dengan kelompok masing-masing, mencoba untuk menganalisis butir yang saya bagikan. Gitu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya N ya.